Holds up here from the spot, and it's saved by Pace. He redeems himself with the save, and it's incredible scenes. Now with 14 minutes remaining, Indonesia trying to play their way out at the back here, and there's an error from Martin Pears, and he... Indonesia versus Australia. Lagi-lagi penyelamatan emas Paes jadi penentu. That I've seen, 46 minutes total. The ball was on the park and getting played. So, but overall, we've just got to pick ourselves up quickly. We've got a quick turnaround to Indonesia, and we've got to make sure that we learn from that and we move on. Pelatih Australia puji pemain Abroad Timnas Indonesia yang bikin merepotkan. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia versus Australia. Lagi-lagi save emas berkali-kali Paes jadi penyelamat. Indonesia versus Australia tersaji di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi dan lagi Martin Paes buat penyelamatan gemilang. Indonesia versus Australia bakal bertanding pada Selasa 10 September pukul 19 WIB di Stadion GBK, Jakarta. Ini merupakan lanjutan matchday kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di klasemen sementara, Timnas Indonesia ada di peringkat keempat dengan 1 poin sebelumnya seri 1-1 kontra Arab Saudi. Timnas Australia di bawahnya dengan 0 poin sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain. Kurang dari 23 detik, Indonesia punya 2 shots on target. Pertama dari Walsh lewat tembakan dari depan yang ditepis kiper Matrian, Struijk menyambar bola liar, dan juga melepas tembakan ke gawang dari sisi kanan tapi kembali ditepis Rian. Di menit ke-20, Australia gantian punya peluang emas. Dari situasi tendangan sudut yang kemudian Australia masih kuasai bola, bek Harry Souttar lepas tembakan keras menyambar bola liar dan bisa ditepis Martin Paes. Socheroos kembali dapat 2 peluang emas di menit ke-34. Tembakan Iran Kunda dari luar kotak penalti kena tiang. Selanjutnya tembakan Chragi Goodwin bisa dimentahkan Paes dalam posisi 1 lawan 1. Babak pertama imbang 0-0. Di babak kedua, Witan masuk menggantikan Rafael Struijk. Timnas Indonesia lebih mendominasi di 10 menit babak kedua. Ada 2 peluang dari Ragnar sayangnya belum berbuah hasil. Pun tembakan Marcelino masih melambung. Pemain yang baru masuk, Adam Taggart punya peluang emas di menit ke-67. Dirinya menyambar bola liar di depan gawang dan lepas tembakan voli yang keras. Lagi-lagi, Martin Paes dalam posisi tepat dan membendung bola. Dan wasit pun meniup peluit pertanda berakhir pertandingan. Pelatih Australia puji pemain Abroad Timnas Indonesia yang bikin merepotkan. Dalam laga tersebut, The Socheroos, julukan tim Australia, direpotkan dengan sejumlah permainan pemain Timnas Indonesia. Merespons hasil tersebut, pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, mengaku jika timnya banyak mengalami kesulitan saat laga. Pertandingan kedua yang sangat sulit, ungkap Graham dalam konferensi pers usai pertandingan. Tidak hanya karena memainkan laga kedua, Graham Arnold pula mengatakan jika para pemain Timnas Indonesia bermain cukup baik di laga itu. Dia pun bahkan menyebut jika skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, berisikan pemain bagus yang bermain di Liga Eropa. Pemain Abroad Timnas Indonesia yang tampil menjadi starter di laga itu adalah Shane Patinama, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Justin Hubner, Rafael Struijk, Kelvin Verdonk, Sandy Walsh,
Jai Itzes, serta Marcelino Ferdinand. Selain nama di atas, ada juga Tom Haye yang sebelumnya berkarir di benua biru dan kini berstatus tanpa klub. Adapun kiper timnas Indonesia, Martin Paes, yang merumput di Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat (MLS). Kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa, ujarnya. Selain dua masalah di atas, pelatih Australia itu mengungkapkan jika anak didiknya memiliki kendala dalam masalah penyelesaian akhir. Hal tersebut, lanjut Graham, bukan hanya terjadi dalam laga kontra Indonesia, namun juga sudah menjadi kendala dalam beberapa laga sebelumnya yaitu saat menjamu Bahrain. Kami menghadapi masalah dalam mengonversi peluang yang kami miliki, seperti yang terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir, ungkap Graham. Lebih lanjut, pelatih berkebangsaan Australia itu menegaskan jika dia tidak hanya melihat hasil akhir di laga kali ini. Namun kami tidak hanya menjadikan hasil sebagai ukuran kinerja kami, masih banyak peluang dan kesempatan untuk lolos, tegas Graham Arnold. Graham menyebut jika dia akan segera mengevaluasi tim, serta berbenah untuk laga selanjutnya. Pada pertandingan selanjutnya, The Socceroos akan bertandang ke markas Cina dalam laga ketiga. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 10 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemenangan dibidik Timnas Indonesia demi membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Modal meraih kemenangan dimiliki Timnas Indonesia. Skuad Garuda bermain di kandang sendiri dan didukung lebih dari 70.000 supporter. Secara kekuatan, Timnas Indonesia juga jauh lebih kuat ketimbang saat kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, Timnas Indonesia memiliki 6 pemain keturunan tambahan yang terbukti mendongkrak performa Timnas Indonesia. Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia tak hanya berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga terdongkrak ranking FIFA-nya. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 21,07 poin jika menang atas tim tamu. Tambahan 21,07 angka membuat perolehan poin skuad Garuda di ranking FIFA menembus 1,136,68. Kondisi ini membuat skuad asuhan Shin Tae-yong berpotensi naik 6 posisi dari peringkat 132 ke 126 dunia. Bagaimana jika hasil imbang yang didapatkan Timnas Indonesia kontra Australia? Jika imbang atas Timnas Australia, Timnas Indonesia meraup tambahan pukul 8,57 poin. Perolehan angka Timnas Indonesia pun menjadi 1124. 18 dan berpotensi naik 2 posisi dari posisi 132 ke 130 dunia. Timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 128 dunia sekalipun imbang melawan Australia. Hal itu terjadi andai Malawi dan Zimbabwe kalah dari lawan-lawannya pada besok dini hari. Berdasarkan jadwal, Malawi tandang ke markas Burkina Faso, sedangkan Zimbabwe menjamu tim kuat Kamerun di lanjutan kualifikasi Piala Afrika. Bagaimana andai Timnas Indonesia tumbang dari Australia? Jika kalah, Timnas Indonesia kehilangan 93 poin dan membuat perolehan angkanya menjadi 1,111,68. Kondisi ini membuat Timnas Indonesia berpotensi turun ke peringkat 134 dunia.